Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Syifa dengan NIM 2301028081 ingin menjelaskan sedikit tentang inferensi induktif. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dan penerapan hukum. Langsung saja kita ke pengertian inferensi induktif. Inferensi induktif ini adalah cara menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang kita kumpulkan. Misalnya, contoh gampangnya tuh misalnya, kita lihat nih di langit tuh mendung, habis itu angin kencang, lalu udara dingin. Dapat kita simpulkan kayaknya nih mau hujan. Inferensi induktif itu kita nggak tahu pasti, tapi berdasarkan fakta yang ada, itu kesimpulan yang paling masuk akal. Itulah inti dari inferensi induktif. Dari hal-hal khusus, kita tarik satu kesimpulan umum. Selanjutnya ada macam-macam inferensi induktif. Pertama ada generalisasi. Kita lihat banyak contoh lalu buat kesimpulan yang berlaku untuk semua. Misalnya dalam ratusan kasus pencurian yang diteliti, pelaku selalu punya motif ekonomi. Jadi kita dapat simpulkan kok misalnya motif ekonomi adalah faktor utama tindak pencurian. Yang kedua ada analogi, di mana dua kasus yang mirip harus diperlakukan yang sama. Ini misalnya kayak kasus A sama kasus B itu punya fakta yang mirip kayak itu kan. Lalu dapat kita jadi si A ini dapat hukuman penjara 3 tahun. Jadi dapat kita simpulkan kok misalnya kasus si B ini bisa saja jadi kayak si kasus A ini tadi bisa dapat penjara 3 tahun tuh. Karena kasusnya mirip. Ini yang biasa kita kenal kalau misalnya dalam hukum tuh jurisprudensi. Lalu yang ketiga ada hubungan sebab akibat, di mana kalau sesuatu selalu terjadi setelah hal lain. Misalnya kita simpulkan ada hubungan sebab akibat. Misalnya setiap kali ada kerumunan tanpa izin selalu berakhir kericuhan. Kesimpulannya tuh kerumunan tanpa izin cenderung memicu kerusuhan. Yang keempat ada statistik, di mana kita menggunakan data dan angka untuk menyimpulkan sesuatu secara probabilistik. Misalnya nih, data menunjukkan 80% kecelakaan lalu lintas itu disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Jadi dapat kita simpulkan kelalaian pengemudi adalah faktor dominan kecelakaan. Yang kelima adalah penjelasan terbaik. Dari semua fakta yang ada, kita pilih kesimpulan yang paling masuk akal. Misalnya nih, sidik jari tersangka ditemukan di TKP, dia punya motif dan tidak punya alibi. Kesimpulannya tuh yang kita dapat, tersangka kemungkinan benar adalah pelakunya. Ini persis cara kerja si jaksa dalam menyusun dakwaan. Jadi kita selanjutnya ada, lalu apa hubungannya semua ini dengan hukum? Yang pertama tuh pertama dalam pembuktian di persidangan, hakim hampir tidak pernah punya bukti yang sempurna. Mereka harus menyimpulkan fakta dari kumpulan bukti yang ada, seperti saksi, barang bukti, keterangan ahli. Proses itulah yang disebut dengan penalaran induktif. Yang kedua, dalam pembentukan jurisprudensi, hakim melihat pola dari putusan-putusan kasus sebelumnya, lalu menarik kesimpulan tentang bagaimana kasus serupa harus diputus. Hukum ini berkembang justru karena proses induktif ini. Yang ketiga ada dalam menafsirkan undang-undang. Ketika ada kasus yang baru yang belum diatur secara jelas oleh undang-undang, hakim menggunakan analogi dan generalisasi untuk menemukan aturan yang paling tepat diterapkan. Jadi kesimpulannya, inferensi induktif bukan sekedar teori logika yang abstrak. Ini adalah cara berpikir nyata yang dipakai hakim, jaksa, dan pengacara setiap harinya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.